teman-teman guru hebat. Selamat siang, Pak. Mantap, luar biasa. Masih semangat ya? Semangat sekali, Pak. Oke, luar biasa. Jadi sebelumnya puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kita ditempatkan di sini dan bertemu kembali di ruangan ini ya. Amin. Jadi Bapak Guru Hebat, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah mengikuti kegiatan diseminasi yang akan saya lakukan hari ini. Ini adalah salah satu tugas aksi nyata saya di PGP selama saya mengikuti PGP atau Pendidikan Guru Penggerak. Di sini saya sudah menyelesaikan satu modul yaitu tentang budaya positif. Di situ ada 4 modul. Yang pertama modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Yang sekarang yaitu tentang budaya positif. Untuk itu saya disuruh untuk berbagi atau mengimbaskan materi atau apa yang saya dapat selama saya mengikuti PGP selama ini. Baik, kita lanjut ke kegiatan inti biar kita tidak mengulur waktu. Jadi yang pertama di situ adalah konsep modul budaya positif ya. Jadi konsep modul budaya positif itu berbagai macam. Yang pertama perubahan paradigma baru. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Dan yang berikut motivasi perilaku manusia. Dan yang berikut posisi kontrol restitusi. Dan yang berikut keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu Guru Hebat, nanti saya akan mengulas satu persatu terkait konsep modul budaya positif yang ada di depan. Di sini saya bukan berarti saya menggurui teman-teman ya. Kita di sini saling sharing, saling berdiskusi, intinya kita berkolaborasi bersama. Sepakat ya? Sepakat. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kita dulu. Ayo. Oke, kita lanjut Bapak Ibu Guru. Jadi yang pertama tadi adalah pembelajaran dengan paradigma baru ya, bukan di situ ada paradigma baru ya, paradigma baru. Jadi Bapak Ibu Guru, dari paradigma baru ini karena sudah masuk dalam implementasi kurikulum Merdeka bahwa pembelajaran itu harus berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi artinya kita harus memiliki atau melihat perbedaan dari anak didik kita ya. Oke. Untuk itu pembelajaran dengan paradigma baru ini itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, mantap. Jadi profil pelajar Pancasila itu dibagi menjadi 6 dimensi ya. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa ayo? Sila pertama. Saya sendiri. Ayo. Yang pertama. Coba kasih perbesar sedikit Pak. Oke. Biar kami bisa jalan masalah. Belajar berlari kepada Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua berkebinekaan global. Yang berikut adalah mandiri. Dan yang berikut bergotong royong. Yang berikut bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ya, jadi itu Bapak Ibu Guru. Jadi yang berikut. Oke, kita lanjut ke disiplin positif ya. Oke, untuk pandangan dari Bapak Ibu Guru tentang disiplin itu apa? Ayo. tanggung jawab. Tanggung jawab. Komitmen ya. Jadi itu semua jawaban betul semua ya. Jadi disiplin positif itu yang pertama dalam budaya kita ini ya, dalam budaya kita. Makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Kita cenderung menggabungkan kata disiplin dengan tidak nyaman ya. Oke,
Oke Bapak Ibu, jadi pandangan Bapak Ibu tentang disiplin tadi itu bagaimana? Pandangan tadi. Patuhan ya? Iya. Oke, patuhan. Oke. Ketegasan. Kadang-kadang kita memberi peraturan ke siswa itu dengan cara apa? Menekan. Menekan. Ayo, yang lain. Perintah. Memaksakan. Memaksakan. Oke, terus? Paksa, ya. Menghukum. Oke, menghukum. Oke, jadi sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, ya. Itu dia. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman, ya. Jadi itu. Oke, kita lanjut. Di situ ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama, Bertahan hidup. oke, bertahan hidup. Yang kedua, Kasih sayang. kasih sayang. Ketiga, Penguasaan. keempat, Terima kesenangan. oke, dan yang kelima kesenangan. Oke, Wah, putar balik. mungkin ada yang bisa menjelaskan bertahan hidup itu yang seperti apa? Mau hidup terus. Oke, kebutuhan dasar ya. Jadi kebutuhan dasar itu ya kayak manusia itu butuh rumah atau tempat tinggal ya. Itu adalah kebutuhan dasar. Butuh makan ya. Oke, butuh minum. Itu adalah kebutuhan dasar manusia ya. Jadi untuk kalau kasih sayang coba. Ini untuk murid yang biasa kita lakukan atau terapkan di sekolah atau kita lihat murid bagaimana. Perhatian. Oke ya. Jadi mereka menunjukkan rasa Mereka dicintai. oke, sangat luar biasa ya. Jadi kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut penguasaan. Nah, ayo penguasaan. Menguasai Untuk diri anak-anak. sendiri. Untuk Menguasai anak-anak. kebiasaan siswa. Oke, jadi ada yang biasa di sini sebagai penguasa itu kayak bagaimana ya? Kayak melihat dia lebih dari teman-teman lainnya atau penguasa jadi reman begitu ya. Oke, jadi yang berikut kebebasan. Nah ini untuk kita guru ya. Jadi kita memberi kebebasan ke anak-anak bukan berarti bebas melanggar aturan ya. Kita membebaskan anak-anak sesuai dengan kemauannya mereka atau ikut aturannya ya. Yang berikut adalah kesenangan. Kesenangan itu kita harus bisa menciptakan suasana itu harus menjadi nyaman atau menyenangkan ya. Oke, kita lanjut ke berikut. Itu adalah dari kebutuhan dasar itu muncullah motivasi perilaku siswa ya. Jadi motivasi itu sendiri adalah dorongan yang timbul dari diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu ya. Jadi yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, ya. Iya. Betul? Oh ya, oke. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Dan yang berikut adalah mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, ya. Itu dia. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Yang berikut adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini adalah poin yang paling penting ya, yang perlu kita terapkan di sekolah kita, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi yang bagus di situ mana? Ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik ya. Oke. Oke, Bapak Ibu guru, di sini saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Dari ketiga konsep disiplin di bawah ini, mana yang gagal dan mana yang sukses? Yang hukuman, penghargaan, konsekuensi. Restitusi ini maksudnya apa tuh? Restitusi itu nanti di poin berikut saya akan jelaskan tentang restitusi ya.
Yang gagal, yang saat ini konsekuensi dan hukuman. penghargaan dengan konsekuensi. Yang sukses. Hukuman dan penghargaan. Oke. Jadi tadi di awal kita sudah jelaskan ya. Jadi yang untuk yang gagal di situ adalah hukuman dan Penghargaan. Konsekuensi itu dia masuk Ya. konsekuensi. Oke. Restitusi gagal. Dan restitusi. Jadi oke, kita lanjut di sini. Kita konsep disiplin pendekatan restitusi. Oke, pengertian dari restitusi itu adalah Yang sukses itu restitusi. proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, ciri-ciri restitusi itu Mati. ciri-ciri dari restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat fokus pada karakter bukan tindakan. Yang berikut menguatkan dan fokus pada solusi. Yang berikut menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, itu adalah pengertian dan ciri-ciri restitusi. Oke, di sini perbedaannya ya. Jadi di situ ada perbedaannya. Contoh saya ambil contoh hukumnya, contoh kasusnya, bukan hukumnya, contoh kasusnya itu adalah siswa tidak mengerjakan tugas ya. Yang pertama, hukuman. Hukuman di situ guru menghukum siswa tersebut dengan tempeleng dan tidak diperbolehkan untuk ikut mata pelajaran tersebut. Ini sering terjadi di sekolah kita ya. Oke, dan yang berikut adalah guru marah dan bentak hingga siswa menjadi takut. Poin ini, hukuman ini sering kita lakukan ya. Ya, Pak Vincent ya. Termasuk Pak Obed. Jadi hukuman ini sudah tradisi di sekolah kita ya. Jadi saya harap kita harus bisa merubah itu ya. Oke, yang berikut adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini konsekuensinya. Terus yang berikut adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau kita membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Dan yang berikut adalah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang. Ya. Jadi poin yang penting di sini yang harus kita terapkan di sekolah itu adalah poin restitusi. Oke, kalau konsekuensi tadi di situ ada menghormati peraturan ya. Jadi peraturan itu Terkesan memaksakan gitu Pak ya. betul sekali ya. Jadi itu dia. Kalau hukuman ini sangat luar biasa sekali hukumannya. Jadi yang patut kita terapkan atau nilai yang patut kita terapkan adalah restitusi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi oke, dari situ kita lanjut ke 5 posisi kontrol restitusi ya. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang berikut adalah manajer. Oke, di sekolah kita sering terapkan yang mana nih? Posisi kontrol yang mana nih? Manajer. Manajer. Manajer luar biasa ya. Luar biasa Ini terus. Ya, ayo. Saya dengan penghukum Pak. Penghukum. Oke, Ibu Linda penghukum. Kalau Ibu Elvi dengan teman. Oke, secara teman itu Sahabat. Pak Faris. Tidak ada sahabat. Pembuat rasa bersalah deh. Kalau tidak teman Pak. Apa restitusi tadi? Restitusi. Ini adalah 5 posisi Teman. Teman. Oke, teman. Kalau Pak Ubed? Manajer. Manajer. Woi, luar biasa. Dia sudah menerapkan dia sudah menerapkan nilai-nilai posisi kontrol ya, restitusi. Wah, luar biasa. Luar biasa. Oke, kita lanjut ke berikut. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Kasusnya siswa tidak memakai pakaian rapi saat di sekolah ya. Ini sering terjadi di sekolah kita ya. Iya. Yang pertama itu adalah penghukum. Penghukum tadi tidak ada yang pilih penghukum. Saya. Oh, kayak Ibu Linda penghukum ya. Iya. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Harus itu kalau harus. anak-anak kita. Oh, untuk anak-anak kita. Iya. Saya harap mudah-mudahan untuk Jangan. jangan. Oke, yang berikut membuat rasa bersalah. Siapa tadi? Tidak ya. Membuat rasa bersalah itu berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru
guru kecewa sama kamu ya. Itu. Teman. Oke, Ibu Revi teman ya, lalu teman tadi. Ayo yang tertib buat guru bangga. Kalian ini tidak apa-apa, kamu salah. Ya. Yang berikut adalah pemantau. Pemantau tadi Pak Faris ya. Oh, teman-teman juga. Oke. Jadi pemantau di situ kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, ya. Yang berikut manajer, woi, Pak Obed tadi manajer ya. Hebat. Jadi Pak Obed manajer luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Obed. Ya, Kontrol ya. Oke. Contohnya begini. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperhatikan kesalahan ini? Ya. Jadi itu adalah posisi manajer. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 yang perlu kita terapkan itu adalah posisi manajer. Salah Ya. ya, Pak, kalau kita terapkan posisi manajer di kita sekolah ini. Bisa. Tidak Saya bisa. harap terapkan. kita Saya bisa. bisa. Nanti siapa tahu kan sebentar lagi ikut Harus gelombang tahu, 11 untuk pendidikan guru penggerak. Saya harap mungkin nanti kita belajar bersama, berkolaborasi bersama untuk poin yang kelima itu adalah manajer. Oke, yang berikut. Jadi Ibu Linda masih posisi di hukum ya, penghukum ya, luar biasa, galak, luar biasa galak ya. Oke, yang berikut adalah keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan peraturan kelas ya? Jadi keyakinan kelas itu mencerminkan nilai dan prinsip yang kita pegang bersama sebagai komunitas belajar ya. Sedangkan peraturan kelas ini sering bersifat kaku dan dapat terasa memaksa. Itu adalah peraturan ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah mencerminkan nilai-nilai dan prinsip yang kita pegang bersama sebagai komunitas belajar. Ini bukan hanya tentang aturan yang harus ditaati, tetapi lebih tentang membangun budaya saling menghormati, kerjasama dan tanggung jawab. Dengan keyakinan kita menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai dan didukung untuk berkembang. Oke, yang berikut adalah peraturan kelas. Di sisi lain seringkali bersifat kaku dan dapat terasa memaksa ya. Ini adalah peraturan kelas. Mereka memberitahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan tanpa menjelaskan alasan di baliknya. Namun dengan keyakinan kita mengundang setiap orang untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai positif yang akan memandu perilaku mereka, bukan hanya di dalam kelas tetapi juga di luar sana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat, membangun keyakinan kelas, menumbuhkan rasa memiliki dan komitmen bersama. Setiap orang terlibat dalam menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang inklusif dan suportif. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama merangkul keyakinan sebagai fondasi dari interaksi kita sehingga kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermanfaat dan berkelanjutan. Oke, Bapak Ibu guru, di sini saya ada pertanyaan pemantik ya. Saya yakin terus ada soal pemantik. Nanti kolektif. Tidak ada yang kolektif. Oke, baik. Jadi ya Bapak Ibu guru hebat, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor atau roda 2? Demi keselamatan. Oke, demi keselamatan. Sekarang, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Demi kebersihan, Kesehatan. Oke, di sini saya jelaskan ya. Demi keyakinan. Oke, demi keyakinan. Jadi di sini yang perlu kita terapkan tadi ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi jawaban dari Ibu tadi, Ibu Linda apa tadi? Demi keselamatan demi kesehatan. Itu dari ikut peraturan atau dari keyakinan diri sendiri? Dari Peraturan. Berarti keyakinan untuk sehat tidak ada? Tidak ada, ya. Keyakinan untuk sehat tidak ada? Belum. Keyakinan untuk Hanya selamat? keyakinan Belum pada sampai Tuhan. situ. Belum. Jadi Hanya saya takut begini kan Pak, takut kena denda, kena tilang Pak kalau tidak pakai helm. berarti mengabaikan keselamatan begitu. Mengabaikan sebenarnya. Oke, jadi kita harus merubah ya. Kita harus mengubah itu. Harus kita yakin dari diri sendiri Ya, untuk itu yang bisa harus selamat, diubah. bisa selamat dan bisa sehat. sehat ya. Karena Dan sehat dan kuat. selamat itu harus dari diri sendiri ya.
harus ada keyakinan dari diri sendiri ya. Nah, ini dia jawaban dari perbedaan dari keyakinan dan peraturan ya. Oke. Habis. Di sini ini adalah kegiatan saya, kegiatan membuat keyakinan kelas saya. Yang pertama saya membuat berdiskusi tentang peraturan, dan yang berikut adalah merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang berikut adalah menempelkan keyakinan di kelas. Oke, itu adalah. Dan yang berikut ini adalah segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah. Yang berikut adalah menstabilkan identitas ya. Dan yang berikut menanyakan keyakinan ya. Itu dia adalah materi atau pengalaman atau ilmu yang saya dapatkan selama PGP yang saya terapkan ke teman-teman guru hebat. Di sini bukan berarti saya menggurui atau saya sebagai orang yang lebih hebat dari ibu bapak guru, bukan. Di sini saya hanya membagi, karena siapa tahu mungkin di gelombang berikut mungkin bapak ibu bisa terjun ke PGP ya atau CGP nanti ya. Harus ya, harus. Oke, jadi dari sini saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi terima kasih, salam bahagia untuk kita semua, salam merdeka. Jadi kita terapkan, semoga kita bisa terapkan ini di dalam kelas atau di sekolah kita ya. Oke, terima kasih, selamat siang, sayonara. Saya lagi ya.